Apa tuh? Jumawa. Walaupun udah 2-0 dan mereka comeback dengan baik. Karena kalau mereka nggak belajar dan mereka nggak riset juga kayak di game kedua tadi, mereka dari awal early-nya udah dihantam habis-habisan loh. Dan nggak menutup kemungkinan AE juga belajar. Jadi 2-1 nanti. Bisa. Tapi kalau kita lihat pool hero ya, Eudora udah kena global ban buat dua-duanya. Ya. Ya kan? Berarti Barat juga. Barat sudah kena global ban buat dua-duanya. Ya. Berarti masih ada. Ini mau lepas Fanny kan? Yakin lepas Fanny yang GB. Enggak ya? Jangan ya, beda aja ya. Tapi bisa jadi bertukar sisi nih. Untuk sekarang mungkin Alter Ego ada di red side untuk di second pick. Tapi sebelum itu ada Pep Brown terlebih dahulu. Broken Wall tuh bergeser ke Dangerous Grass. Wadaw nih, kalau tadi Dangerous Grass lebih bahaya lagi ya. Pakai Eudora dan Kadita. Robot yang begini aja begitu. Satu reverse ya ternyata ya. Aneh ya. Dengan langsung ke arah Selena. S-Pen juga setelah dipakai tadi di game pertama sama Fiel. Mau sama nggak nih Ben? Nah ini Melissa lagi ya. AE punya beban untuk nge-ban Freya sekarang. Jujur aja iya. Tapi Melissa dulu lah. Boleh. Atau kalau emang udah mulai mengkerucut lagi full hero-nya, Melissanya bisa di first pick nanti sama AE. Ya kan, ini kan udah bukan tentang prioritas hero meta lagi. Oh, soal ini sih mau nggak mau untuk AE minimal 1 poin dulu mereka kejar. Satu, kalau nggak jadi 3. Atau ya Fiel udah sama mindsetnya. 1 lagi mereka kejar. Iya ya. Tapi biasanya nih abis game lama nih, kan game 1 20 menit, game 2 20 menit, game 3 bisa bukan, di mana-mana game bisa kayak gitu. Tapi Melissa tetap ya. Probability-nya player capek. Enggak sih, lebih ke siapa yang bisa di set itu. Marcel. Ya, Melissa juga nggak dipakai. Enggak, udah auto ban. Emang udah mulai naik nih sekarang Melissa ban atas. Oke. Dan band ketiga dari Alter Ego X. Kalau tadi sih mereka ambil Freya-nya dengan band Popheus. Tapi jadi kayak ada PR lagi sih buat tutup Freya. Mereka yang main. Kalau enggak ya mereka punya jawaban. Ya Popheus itu bisa jadi dipilih untuk mengantisipasi sosok dari Freya. Langsung Freya ya. Karena memang PR sih, jangan sampai lepas. Mau ya ini harusnya funny sih. Tapi sebenarnya AE dapat Pakito. Bentar ini Fiel soalnya masih bisa Kirara loh. Wah, oke, mereka mau jawab funny dengan Hirara mungkin nantinya. Bisa diadu, tapi Lo dikasih opsi loh. gue sih Fanny dulu ya, Fanny dapat diam Fiel. Iya, Fanny dulu sih. Fanny soalnya 2 kali di ban kan. Tapi kadang biasanya kalau 2 kali di ban atau di ban terus-terusan sekali lepas belum tentu diambil. Karena gak biasa ya. Atau ya ini game yang menentukan kan match point gitu. Karena Fanny itu tetap ada resikonya. Dan gak mungkin dari VL juga gak siap gitu dengan antisipasi nantinya kalau misalkan Fanny diambil sama Altri. Soalnya dari Fiel langsung ambil Ruby. Ya Ruby cowoknya gitu kan. Itu dia. Kami tidak peduli dengan Fanny. Iya. Kami tidak main Fanny dulu ya. Oke. Hirara bisa nanti aja sebenarnya kalau misalkan emang mau diambil juga atau mau dinaik dengan Fanny-nya kan. Dinaik dulu. Oh, Fiel yang ambil Fanny. Boleh. Bisa. Kalau saya masih punya chance buat ngambil yang lain. Tapi bisa main marksman sih buat VL nantinya. Buat pegangin ke Uranusnya juga. Kari. Ya Hero Trinity kayak Kari, Moskov, gitu. Buat jadi opsi. Barang cowok ya, kalau misalnya mau lebih aktif. Boleh, atau romer-romer yang agresif juga kan kayak Badang gitu. Ya. Soalnya juga Dangerous Grass juga penting buat cowok nih. Hirara dan Sora. Sora. Valen kan? Valen bisa buat Sora juga seenggaknya dia punya self defensive mechanism kan, pakai Arcane Shield Shadow Strike kan. Dia punya efek Terrify, dia punya dash. Sembari nge-damage, sembari kabur juga bisa. Opsi yang oke menurut gua untuk Valentina buat Alter Ego X.
ngomong-ngomong sih Obsidian enak juga. Obsidian. Buat siapa? Alter Ego. Ego. Tapi kalau Hadokbone yang nggak kena sih Nangis. apalagi kepegang-pegang kayaknya. Untuk sekarang bisa buka ke kalau jungle-nya ya. Mau lihat kasih wali kan? Ya. Itu dia. So kalian juga ya, sesuai predik Aul Not bad. untuk Tapi sebenarnya ya, emang nggak ada sisi pasti buat pegangin Karavaninya. Tapi jangan lupakan, Sora ini bisa memutus tali steel cable-nya Fanny. kayak tadi Bukan. Dan Ruby-nya itu ya. Ruby tetap diambil ya, stopper juga. Wah, ada Ruby, ada Sora. Ini Ruby Golden sih, Ya pasti. harusnya. Oh, si Fanny. Lumayan. Ada Sora dan Kiraranya nanti bakal jadi hyper carry. Mungkin nanti bisa pegang Kara Skyfire juga. Butuh mid lane yang defense gak sih, Bang? Mungkin bisa Kimi. Iya, setuju. Tapi Kimi-nya kalau misalkan emang masuk ke radar band itu juga lumayan bahaya. Iya. Kevil bakal tutup dulu roamernya kah? Ini Atlas Beleric bisa di-ban sekarang. Oh iya loh, masih ada atas Beleric, bener. Iya, Atlas Beleric ketemu dengan 3 hero melee kayak gini. Ya enak. Iya. Ya udah ban aja gak sih? Yang Atlas Beleric. Kenapa gue jadi susah ngomong Beleric? Hey, kamu. Gue udah bertahun-tahun ngomong Beleric. Sorry. Atas dulu ya. Udah. Beleric bisa. Beleric. Kan tadi lagi karena ada Ruby, Rara, banyak Iya. RR. Sorry, namanya juga manusia. Bukan manusia yang sepuluh lain. Oke. Apa Belericnya mau diambil sama Fiel? Bisa. Karena kan mereka pick dulu kan. Iya. Makin banyak stoppernya Fanny. Ya walaupun nggak langsung instan dapetin dari skill cable langsung bottom drive langsung kalau makan ya, lumayan ada pergerakan pasti dari Yuri nanti yang bisa menghindar. Ada dapat info juga dari yang lain kalau jauh atau Oke. Dari Padang itu dia. Salah satu musuh Fanny juga sebenarnya. Dikasih tembok pusing nih. Gue mulai Atlas di Atlas. Itu kan juga. Kenapa ya? Belericnya masih di ban. Kalau emang nggak mau diambil, Ya. bisa ngambil nomor-nomor yang lebih agresif aja. Atau kalau misalkan mereka mau ambil Chow, boleh. Real BTW-nya. Oke. Gitu sih. Beleric di band. Satu lagi. Satu lagi. Homer juga. Atau jangan-jangan tapi Ruby Rogue kayaknya nggak tahu. Kalau Ruby Rogue tuh sebenarnya agak susah ya, karena kan kalau dulu kan Ruby Rogue lebih ke ngandelin efek sisi yang banyak dan cepat. Ya. Ini kan karena cooldownnya Armor Pendant-nya lebih lama Ya. dan lebih ke proyeksi, ke damage kan buat Armor Pendant. Satu Ben, ayo mau kemana dari Alter? Harusnya bisa Chow sih, buat Chow ya ngilangin lagi yang ngegangguin Karavaninya. Kalau emang mau tutupin Kara hero agresif, buat pegang Reaper ada Khalid juga sebetulnya. Wah, Rafael rupanya. Tapi nice band sih. Rafa Mid atau Rafa Roam. Daripada Katrot yang nggak efektif ya. Iya, bisa miscalculation dengan Price of Ulysses. Belum lagi yang bikin kesel tuh Resurrected-nya. Betul. Kayak Resurrecting hero-nya sih tuh. Udah susah-susah gitu kan komen hero Resurrecting. Jadi kayak dalam tanda kutip sia-sia nih gue udah ulti. Elah. Kayak lawan Faramis. Ya. Komen dia 2 detik hidup gitu. Iya. Karena ada stack-nya. Langsung aja mau roam siapa kalau Chow juga masih bisa di last pick sebenarnya. Mau Iya. ambil Karamitnya dulu kan. Atau sana, sini. kalau emang mau main pakai hero yang agak-agak support tapi punya badan juga masih ada Bino. Bino bener juga. Banyak lah. Tapi itu dia cowoknya. Tetap kan Wah. main agresif. Eco loud, eco proud. Jadi gitu. Iya lagi. sebenarnya. Wah. Aduh, ini cukup Ae. susah ya untuk gold lane-nya bakal mau kemana nih? Kayaknya, aduh, Moskow lumayan kebanyakan dan jauh ya, sampai jaraknya nggak terlalu jauh. Kalau Harit magicalnya baik banget di Ae. Tapi bisa Gak sih. masalah sih Harit. Ya. Harit masih oke. Dia bisa bawa purify juga. Harit sih paling. Walaupun dia bakal kepegang banget. Soalnya mau pakai hero backline kayak jarak jauh, ya ini ada Sora yang bisa langsung masuk ya kan. Itu pilihan terbaik dari yang terburuk. And Ini kita Bino sama Navi ya oke. Nanti sisi juga ketika ada absorb
Aegis juga. Nah, Hanabi masih oke. Dia Ya. dia punya Aegis, dia punya immune sisi plus Minotaur. Oke. So, berarti di kiri kanan udah ada mid lane ya. Kimi kah? Kimi oke banget. Sengaja mereka punya partner. Atau bentar, ini sebenarnya kalau emang mau ngejangkau ke arah Hanabinya, Parsa oke. Cuman Parsa itu gak bakal selamat dari kejaran Fanny. Ya, Wings by Wings, kabur, mungkin nanti flicker. kita lihat on play main terus control. Iya, soalnya kalau main front to back kayak main Lilia, ini lumayan PR sih, Ya. ketemu sama Hanabinya. Tapi ternyata pilihan terakhir untuk di arah mid lane dari PL yang akan ditangani Niko adalah Lily. Oke. Ini rupanya untuk Minimal punya memastikan. skip tadi ya. Ya, ya. Ada Black Shield nanti yang untuk menghindar dari Fanny ini juga. Tapi udah ketempelan Tatro, pasti akan nempel terus gak sih lo? Akan ikut kan? Sehingga ya, Ya. tanya-tanya nanti kiprah dari Lilianya juga seperti apa. Cuma sisi power PL ayo kuat yang punya Ruby sebagai spot stopper. Cowok juga sama. Jujur kok Kenapa? bagus juga ternyata dia. Oke. Akan seperti apa eksekusinya? Efek sisi ada. Tapi jangan lupakan Hanabi yang akan membawa ini mungkin ke arah power into the late game-nya juga. Ya. Dan yang pasti juga bakal susah untuk ditumbangin dengan Aegis yang dibawakan. Immune sisi bakal susah untuk ditarget. So, match point akan menjadikah kemenangan untuk VL atau Trigo X akan memperpanjang lagi series ini setelah kita disuguhkan 20 menit dan 29 menit untuk Bukan. Sabar dulu, ada pause dikit. Tinggi ya. bukan kayaknya. Ini yang bukan dia sih mereka. Bukan saya postnya bukan dari AS. Bukan. Mereka nggak ngapa-ngapain itu. Nah, Trifrinnya nggak ngapa-ngapain. Tapi permasalahannya bukan di AS Oh, berarti di KL ya? harusnya. Iya. Oh, oke, ya benar juga artinya. Nggak ngapa-ngapain. Yang penting Iya. nggak lagi soul. Iya. Lagi main HP doang. Iya. Oke. Technical break, sabar dulu. Tapi tadi last pick-nya Lilia ya. Paling PR besarnya di Soranya sih buat tabrak Hanabi nanti. Tapi Hanabi nanti bakal ditempelin. Enak banget sih main Hanabi, duanya frontliner ini kayak ada Dino, ada Uranus. Ya, dan pakainya juga bisa jadi salah satu makanan pada perkara Sora ya. Ya bisa jadi inisiasi balasan kan Iya. Oke. Tapi nggak masuk ke Hanabi juga lumayan banyak nih, ada Cho. Bahkan ada ya Soranya juga bisa masuk. Kira-kira apa lagi? Tapi ya ini dia. Udah selesai untuk technical issue kita, tapi kita akan masuk ke match point untuk VL yang udah unggul 2-0. Trigo X bisa nggak untuk minimal dapetin 1 poin dulu? Alright. Clear cepat akan harusnya dimaksimalkan juga dengan adanya Lilia dan lihat jumretnya udah terkena cicilan. Waduh, Purify. langsung murid, tapi dia pakai Nikolnya tetap semangat, tetap marah, tetap agresif dengan Elite. Iya, itu menjadi sebuah informasi ya, dan bahkan agak sedikit tertinggal levelnya untuk Hubert. Oke, itu Wonder masih aman, bisa diamankan oleh GB. Buset. Serem sini, tapi Chow Lilia clearnya cepet, rotasi cepet juga. Pok ada. Iya. Ada pegang Elite bisa. Oke, tapi item build-nya, emblem build-nya, emblem fighter ditambah dengan adanya Sus dan juga Kuda Serpion dan sabar dulu. Buset deh. Langsung aja itu ada Jet Kundo. Ada Jet Kundo yang mahal, ada juga ngeri juga. Oke, masih belum ada agresivitas berarti lagi ya, masih sibuk untuk farming. Tapi ya biasanya kita tahu juga untuk Fanny potensi point kill harusnya bisa dicari, dimaksimalkan. Apakah mampu untuk dilakukan oleh GB yang sedari tadi Fanny-nya menarik back. Nah ini dia loh, langsung datang dia dengan skill cable, level 4 juga. Nggak mau bergabung, ini kan sama-sama asasi sih loh. Jadi kayak mungkin Turtle bisa untuk kontes. Ya, tapi tinggal lihat ya gimana nantinya efek sisi yang akan ngebantu setup demi setupnya. Power depannya sih ada Uranus, ada Mino, tebel sih di depan. Jadi mungkin Alter Ego sedikit lebih unggul kalau mau pertu secara Turtle.
Oke. Ini harus sabar dulu Inaya ya. Udah pasti kalah range juga kan dengan adanya poke damage mantul-mantul juga untuk Hanabinya. Tapi Zingse udah level 4, dia akan hadir. Bisa jadi initiator nantinya. Entahlah mau combo torrent yang mana. Mau Stormbind, mau Silent Crunch, mau Skies. Tapi juga ternyata lebih ke defensif ya untuk Black Shoes aja. Bukan ke copy ke arah dari Oke. Jadi mau gak ada kontes. aman dulu. Mereka nggak mau ambil cara tertentu. Mereka bakal fokus cara ruginya dia ada token. Harusnya kebaca sih. Sama Narafia dan bener aja ada Survival. Inaya dengan alam pendek juga. Tapi Inaya gak selamat. Keroyok abis dengan adanya GB. Alvin, Waduh, Alvin datang. Langsung belikan, tapi ada dua Dragon dari Farhan. Tetap hilang nggak ada di Alvin yang nggak ternyata masih bisa melakukan turret. Bahkan dari Farhansnya ke-trigger untuk flicker. itu tadi dua Dragonnya tepat di saat lagi flicker juga ya buat Alvin, makanya tadi ke arah yang berlainan juga sehingga di dalam Trigo X mereka dapetin trade atas lepasnya Turtle, mereka dapetin point kill secara pasti karena ini rugi kan ya agak susah untuk di geng, tadi agak lumayan dalam juga tapi dengan 4 pemain ya udah dipastikan tumbang dengan itemnya kayaknya bakal ke Skyfair sih buat Pierre ini bakal jadi bersih nantinya. Iya, sekali itu sih, oke. Makanya belum mau terlalu didouble Inaya, belum mau dikeluarkan juga. Karena perjalanan jarak itu lebih jauh. Ini kan lainnya di atas untuk membantu tengah supaya lebih unggul kita lebih unggul. Makin unggul jalannya rotasinya dari teman-teman PL. Iya. Tapi ini lambat laun ya sebenarnya kayak asuransi integrasi buat Alter Kawan. ya itu aja masuk aja dulu. Buat Alter Ego lebih menjanjikan sih. Mereka bawa Uranus, mereka bawa Hanabi juga makin kuat nantinya. Karena kan nggak ada terbit heroes ya buat dipoin Uranus dan juga penontonnya nanti. Paling yang ngambil ke arah Nicole aja buat poke damage-nya. Mungkin nanti dengan Divine Slave, dengan Missing Lantern juga. Atau ya sekalian juga pegang ke Ice Queen. Tapi kan nggak instan juga ya. Lebih ke poke aja. Oke deh. Oke deh. Turtle yang bakal datang nih bakal kedua mau kontes lebih lagi tapi kayaknya planning di sana udah mulai diganggu sama Farhan juga Ih. diusir tapi dia Buset nih saya mau landing loh, saya mau balik lagi ke lane saya. Gak boleh. Langsung di sweeping sama Farhan, Zed, ya kan? Atasnya juga jadi space lagi buat Inayanya akhirnya bisa maju buat farming. nah kalau diketahuan dari Farhan sih ada di atas sih Turtle bisa coba untuk dipegang dulu sih sama tadi guys. Bisa, tapi ini dia Skypear sudah jadi. War X juga udah selesai buat Inaya. Faundir udah pegangin karakter call-nya tergerakkan dari GB karena bawah. Wah iya One Game Situation terkait dengan kontrol dari GB menghilangkan sang jungler Pierre namun ternyata kali ini dengan hadirnya sosok Sora Zize hampir saja membuat dari Alvin itu bang. Yap. Tidak ada purify juga tadi yang ke-trigger ya dari Faundir setelah ada hantaman dari Farhansnya. Tapi itu dia, targeting yang dilakukan sama game bagus banget. Itu dia kenapa juga Fanny-nya di-respect. Cukup serem dia dengan mekaniknya, tapi ada konsil. Itu akan kehadirisiasi. Bisa Turtle ternyata apalagi risetnya cukup lama sampai dia datang lagi mau kontes lagi. Jumlet masih pegang karena Black Shoes tapi teman-teman dari Delvin yang udah siap sedia Way of Dragon ke arah Alvin yang kali ini bakal diselesaikan dengan baik oleh Pierre. Bersama dengan adanya retribusi yang ampuh bahkan sekarang Pierre dapat karena 12 sekaligus. GB mencoba untuk menarik, mencoba untuk terbang menuju ke arah belakang tapi Pierre lagi dan lagi triple kill untuk sang jungler Pierre. Oh, GB mau coba untuk dipegangin tapi untungnya masih punya purple buff untuk bisa melarikan diri. Energi yang terjaga dengan kill cable untuk kabur, tapi masalahnya ini stack mentality dari Pierre sudah terisi. Yo, Iya, udah punya 30 berarti ya. serem. Tadi dapat turtle lagi. Betul, udah point kill, full swing. Ada juga nih Pierre. Iya, damage-nya juga udah kerasa pastinya dan ternyata tidak perlu marksman ya untuk bisa makanin aja jadi eksekutor pun mampu ternyata. Alright, tadi yang emang udah terbayang juga sih dengan adanya Sora itu yang langsung targeting ke arah dari Easy. Even pun gak bisa di sisi, tapi kan tadi damage dari Hercules Rat-nya masuk semua. Iya. Pukul dari langit. Udah jedar-jedar ya. Jadi mainan jauh nih kayaknya GB. Emang mungkin sekarang udah dikasih farmingan bawah ya, untuk bisa maksimalin lagi nantinya. Tapi tidak akan bisa. Waduh, bakal berarti Alvin nih kena 2 Dragon tapi kayaknya
flicker, walaupun di stack 30 nggak bisa langsung instan. Gak bisa, cicil dulu. Marah kah GBK, emosi kah dengan daya satu Katro tadi barusan, namun masih belum cukup untuk menumbangkan CJ. Ziggsnya juga aman ya, gak ada flicker tapi ada Cornir. Langsung semangat sekali dari Farhansnya, namun ternyata Omega tapi dapatkan Cornir juga, namun Omega Fury menjawab, meng-counter semuanya. Inaya tumbang, Farhansnya tumbang. Thanks to kombinasi Sisi dari Alvin. Yap, dari Dominar Fury yang akhirnya bisa mengenai ke arah dua orang. Inisiasi yang coba dilakukan oleh pihak tim ternyata tidak berhasil. Justru malah kerugian yang harus mereka alami. Gila duel. Kayaknya defense dari Pierre masih belum cukup ya untuk kayak berikan makan di depan untuk sekarang. Tadi soalnya Niko yang bisa nge-poke damage dipegangin sama Paulkir. Jadi agak susah. Bisa masuk jadinya. Farhans ready nih dari Boyong kan, tapi kita tentu diklasin aja lah. Ya, lebih cari yang pasti-pasti ya. Dorong lain bawahnya dulu, tapi Paulkir memotong jalan pulang. Iya, Paulkir tuh bakal dikoyok enggak sih? Masih terlalu tebal kalau untuk dikoyok rame-rame. Iya. Namun si Zeki yang bisa kincer. Ada Alvin, ada dari Hanabi juga, tapi Alvinnya flicker. Tadi nggak pakai lagi tuh. Iya. Aman. Masih aman, soalnya Alvin tadi juga emang kegeser kan. Ya, kena Stormbind, masuk ke dalam turret. Kalau nggak flicker dia bisa terancam tumbang. Tapi bottom lane-nya masih cuma untuk dimainin juga sama Fanny dari GB. Jadi tuker-tukeran aja. Alter Ego X dengan keunggulan yang tipis sebenarnya, tapi chance mereka ini jadi lebih gede. Karena scaling di arah pertengahan game aja masih terjaga. Dari tadi loh. Bisa sama GB ketemu terus. Karena kita menunjuk mundur dari GB-nya. Ya, besar sakit banget jujur. Agak berbahaya kalau misalkan nggak punya energi lagi nantinya untuk Fanny. Tapi ya, ada space untuk Gartizi. Bisa dapetin turret di arah atas, farming lagi, tahan lagi, dan belum ada yang bisa sekitar lebih satu sama lain. Walaupun pertukaran terjadi juga, biar sudah dalam bottom lane. Iya, Inaya, terkena Katros ke table dan semuanya sama mereka coba untuk dilakukan dan selamat loh. Jubret. Wow. Iya. Pertama Inaya yang selamat, kedua Jubretnya selamat. Jubretnya kena Moveton tadi. Untungnya dia copy ke arah Blackshot juga, tapi ya terlalu ramai tadi di atas sehingga akhirnya ngebuat dari ada space lagi buat Pierre dorong bottom lane-nya. Oke. Ada space, kita turretnya hampir jebol. Tapi di area tengahnya harus berhati-hati. Karena Alvin masih belum terdeteksi juga. Dia bentar lagi punya flicker, dia punya minion fury. Tapi bakal di-save harus jadi Sator. Alright. Ini bener-bener tempo yang pelan-pelan banget ya. Hati-hati banget loh dua-duanya. Tinggal lah. Iya. Satunya bakal menang, satunya Lagi match point. Iya. Iya, satunya lagi terancam terdampak ke 01 ya. Oke. Baiklah. Ini di hadapan temennya bakal coba untuk dimakan. Dan Zizenya dan seperti Zizi dalam keadaan cukup lumayan kritis. Tapi damage-nya cukup. Kartisi jaga selamat. Bahkan Zizenya hidup. Itu. Oh no. Itu udah trigger banyak loh. Yang itu trigger katanya tumbang, tapi lihat bakal dikejar oleh Niko. Wah, langsung aja maju dengan Jin Gundong. Gak sempat Minion Fury. Bahkan Boyong Dragon. Bahkan ada Black Shoes yang di copy. Jubret bakal coba untuk lari. Jubret memilih untuk pergi. Tapi Jubret kali ini bakal segera dieksekusi oleh Pierre. Tiga pemain secara total dari Alter Ego X menghilang sih yang tim mengamuk dengan hilangnya Gartizi. Ini jadi sebuah boostingan lagi untuk langsung secure menuju ke arah dari Lord yang pertama. Oh, baru mendapatkan swing lagi ke arah Bell Team nih untuk chance menang nih. Ini Lord kedua sih berarti. Ya. Ini Lord kedua. Lord pertama sorry. Lord pertama nggak sih? Lord pertama ya? Lord kedua. Lord pertama untuk VL. Oh iya. Ya. Oke, udah langsung Bang Lord di bottom lane. Swift Trinity untuk Gartizi juga udah selesai, tapi kenapa Ziggsnya sakit banget? Dia juga udah punya War X. Dia musuh Hunter. Bentar, ini malah Victor udah selesai juga buat clear-nya. Stack Skyfiercer dari 40. Waduh, udah tuh. Wah, Naya langsung menarik aja Armor dan Foundir. Mau udah siap banget untuk makan depan. Untungnya masih ada Purif. Tapi itu trigger Purify yang cukup mahal loh. Ya. Gartizi mencoba untuk mengantisipasi Lord yang hadir di bottom lane. Tapi mereka punya high ground sih. Iya, Dari WS, mereka punya Nabi. Jubret juga bisa ngambil, tapi Foundir karena ada Purify. Wah, dipukulin habis-habisan, dikoyok habis-habisan. Walaupun ada skill table saat ini. Coba untuk dihentikan, tapi GB terlalu yakin keadaan GB. Targetnya ke Farhan dan selesai sudah Farhan.
di tangan GB barusan. Yes, karena Fiera juga tadi kabur kan untuk bisa menghindari jangan sampai tabungannya hilang dari lethality powernya. At least ada pertukaran yang coba dilakukan juga oleh Alter Ego X. Lord bisa diantisipasi dengan cukup baik karena ini masih Lord yang iya Lord ke Berapa 50? Oh nih, 50. Sakit boy. Oh mati wasit tapi biar masih selamatin lagi GB. iya. Serem. Makanya diantisipasi banget kan. Game 1 game 2 di ban. Tapi ya jawaban dari VL mereka maksimalin Hirara, maksimalin Sora sama Rudy dan Chow-nya juga. Maka dari itu kalau kita lihat sekarang goldnya masih dipegang sama VL juga. Jadi kayak Pearson serem banget sih. Dan juga targeting ke arah dari Fier ini bakal susah karena nggak ada target lock secara pasti gitu loh. Efek sisinya mungkin nanti ngandelin ke arah Hidayana ataupun Jaminan Fury. Oke. Ada keributan di Purple Buff. Mondir bakal Swiss sama Alvin, tapi gue yang Dragon kayaknya karena Kevin bukan tahu yang tepat di posisi yang tepat juga enggak sepertinya. Namun bakal coba dijelaskan oleh GB juga. Aman aja. Coba aja ya. Tapi harusnya nanti di Wave Dragon di next floor bakal ready lagi juga. Makan ke arah GB sih sebenarnya udah paling enak ya. Cuman susah, terlalu lincah juga nih GB-nya. Alright, pelan-pelan lagi temponya menurun untuk keduanya. Gartisi udah didelegan untuk dapetin ke arah orange buff. Sebagai nantinya juga walaupun emang mau tahan ke arah Lord, ya kuat juga pegangin Lord. Apple Fighter kan? Iya. Ada lifesteal-nya. Dan dia, wow, Queen Swing. Dia punya cooldown lagi yang juga dimaksimalkan. Lebih ada sustainability juga yang coba untuk dicari. Line atas masih coba untuk dipegang oleh GB-nya. Tapi untuk Lord Vision masih dikuasai dengan adanya Zigze. Ini loh, kalau si Galti single kill, siapapun yang dia kill sama dia, jadi turning point untuk Alter Ego X. Harusnya. Karena pecah telur juga, voltnya jadi tambah, itemnya juga ya harusnya udah makin full item. Ya. Atasnya ini udah mulai dipegang sama Hirara, tapi Hirara kayaknya agak sedikit sulit ya untuk Firtu sendirian, makanya ada penjagaan juga yang dilakukan oleh Farhas. Dan Lordnya masih dikuasain sama VL Team. Masih ada delay waktu juga yang dimanfaatkan. Tapi di Purple Buff ini loh yang bakal jadi masalah karena ada Jubred yang udah ngasih waduh, purple-nya diambil tapi udah retry juga. GB ada Purple, agak riskan sebenarnya. Ya tapi setidaknya ini punya Purple Buff, tapi gak ada retry aja yang membuat harusnya dari Alter Ego X tidak akan memaksakan kontes dan ini menjadi kesempatan emas untuk VL Team bisa secure langsung ke arah dari Lordnya. Oke. Tapi kayaknya pengawal lain dari Alter Ego X bakal tetap kasih info, bakal jadi mata-mata juga. Dengan Fury coba untuk diantarkan, Lord diamankan oleh VL Team, namun ternyata di area belakang lihat bagaimana Zize mengacak-acak rumah dari Alter Ego X. Triple kill, tercatat dan berliak juga didapatkan oleh Pierre. Maniac yang begitu mahal, tambah lagi stacknya harus 80. 80 stack lethality dan Maniac hadir dari Pierre yang langsung bisa menjadi momen endgame untuk VL waktu di tengah. Yap, dan ini bakal menjadi mimpi buruk bagi Alter Ego X. Menyisakan Jubred sendirian. Wasit pun ternyata kasih sehingga tumbang ternyata mencoba untuk Metode dan Jubred. Tamat rata dengan tanda wipeout. Alter Ego X kalah telah VL. Debut baris 3-0 tanpa ada balas. Yes, dan game yang terbilang cukup cepat 3-0 mematahkan prediksi para talent dan juga membuktikan bahwa banyaknya player-player muda dan rookie yang hadir dari VL mampu membekuk Alter Ego X dengan 3-0 bahkan tanpa ampun. Gila, clean sweep mengatasi mantan juara MDL. Mahal VL Team. Wow. Game pertama cukup keras, game kedua epic comeback, game ketiga mereka leluasa. Gak ada lawan VL tadi. Gak bisa dilawan. Apakah Alter Ego X yang gagal move on di game kedua? Tapi gak juga sih. Gak juga, tapi mereka emang manfaatin awal-awal pakai music tadinya oke kan. Mereka trade Turtle sama Boy Kill. Cuman memang udah terlalu banyak aja jawabannya. Mereka udah, VL menurut gua lebih siap aja sih. Oke, kita lepasin Fanny, kita pakai Ubinya. Pakai Sora itu juga jadi salah satu jawaban kan. Even pun
Hanabi dia bisa terjaga dengan Aegis, tapi ditabrak-tabrak dengan damage. Ya apalah daya sisi immune nggak bisa ngehindarin damage kan. Ya. Dan walaupun ada juga impact dari cowoknya. Iya, tapi menurut gua ini gua lagi galau karena siapa yang bakal jadi player of the match antara Ziggs atau Premier. Ini dua-duanya shining banget. Ya, sama. Tapi kalau gue Ziggs Ya. kalau gue Tapi secara overall 3 game ya. ulang deh gue. Enggak gue tadinya ini, tapi PLTM gue Pierre. Gue POTG-nya Pierre. Ulang kak. Sama Pierre POTG. POTM-nya Ziggs. Gue kembali. Karena menurut gue konsistensi dari Pierre juga ada salah satu kuncian di game kedua untuk bisa comeback itu di Pierre. Nah, tergantung Kali ya, ini karena DP ya setim. Yang tadi juga bagus banget untuk VL. Bener gak? Abis 2 game lama, game 3-nya cepet. Ini kan bilang cukup cepet loh, karena hanya perlu info. Parah. Oke lah. Jawaban atas POTG dan juga POTM akan segera terjawab ya teman-teman. Ini dia untuk player of the game. Siapa ya? Ini tapi siapa aja tapi sini memang Ziggs yang akhirnya ngebuat dari Gardizinya nggak main. Ya. Ziggs yang dari tadi membuat impact dari beberapa ultimate Ya, karena dia jarang main Stormbind kan, lebih ke Heaven's Threat untuk pukulin aja langsung ke arah Gardizinya biar bisa sering damage. Tapi mainnya juga ngeri banget jujur-jujurnya nih. Iya, emang enak banget. Gak ada yang stoppin Pierre-nya. Nah ini sebenarnya trade-trade yang dilakukan juga satu sama lain ini kayak upaya yang tidak berhasil ya dilakukan sama PL. Kira mereka tumbang dua tanpa ada trade sama sekali. Tapi lihat, cuek bebek dia langsung Heaven's Threat aja, bodo amat apa yang terjadi. Dia punya Warwick juga kan tadi sebagai itu pertama. Dan gue pikir itu walaupun trade ya Ziggs itu jadi trade yang worth it. Bagusnya dia nggak tumbang. Langsung flicker. Ziggs selamat. Kayak nggak cukup dulu dan dia bakal ngadepin dia sendirian. Iya. Dan nggak bisa ngalah juga nggak buat Hanabi. Dia sisi immune tapi nggak bisa ada dash gitu. Ya, kalau untuk Pierre memang jadi finisher aja dari tadi. Pierre sama ya. Apa-apa aja. Mungkin bisa Iya, nggak apa-apa. Dan jadi juga dapat Lord kan. Terus ada team fight lagi, di gang sempit nih, semuanya dia dicicilin duluan. Sama Heaven's Threat masuk bersih Skype-nya lagi. Jadi dia aja sekali masuk. Kena Nomi ya, kena Jet Kudo, akhirnya gak bisa leluasa dengan Keto, bisa maju ke Zetilian, tadi terakhir juga gak bisa ngapa-ngapain lagi, terwipe off kalau gak salah. Soalnya dia diambil dulu kan poin-poinnya. Gila ini 15 menit? 16 ya. 15 menit, game selesai. Dan ini kemenangan telak untuk VL. Ini 3-0 perdana. Iya. 3-0 perdana. Betul sekali. Iya. Sama Aul dan Gio. Kami pengantar 3-0. Iya. Karena gua akan selalu pada 3-0. Oh gitu ya. Siapapun tim. Enggak peduli ya. Enggak peduli. Tapi Alter Ego X ya ini apa namanya? Tamparan keras untuk mereka, terutama untuk di game kedua tadi. How 13.000 gold lead tiba-tiba bisa jadi momen comeback. Eval. Tapi mereka juga keren banget sih jujur, mereka sih menurut gue dari dia lebih siap. Mentalitinya kuat. Mentality strategi menurut gue juga lebih siap untuk kayak oke, gue tahu game ketiga nih gue bakal lepasin Fanny-nya, dan ini jawaban-jawaban yang udah diambil juga. Ada si Halberd buat Ina yang juga sebagai fighter gold lane-nya, terus juga Skyverse yang udah komit langsung ya udah kita jadiin aja biar hyper carry. Ziggs targeting udah ke arah Gardizinya dan sukses dibawakan dan merenggut 3-0. Dan Rich guys, Todak jatuh tangan dari Pierre dengan 870 gold per menit di 15 menit itu cukup impresif. Dari segi bagaimana farming bukan dari jungle aja, tapi dari poin-poin kill sampai terakhir tadi stacknya 80. Gila sih, gak kesem tuh. Cuma sama sekali tanpa Skyverse waktu itu. Di awal. Iya, belum ada Skyverse. Kirinya ada di tangan Sandbacknya Fondir. Iya, karena Ziggs jarang main ke ini kan Stormbind dan lebih ke Heaven's Threat udah bodokin aja. Nah itu DPS yang datang dari Agrigum, terus
terus dari Heaven Thread-nya, yang akhirnya ngebuat dari Tier juga masuk bersih-bersih. Ya. Ya kan? Dicicil, masuk. Niko bikin barusan mungkin gak terlihat tuh, tapi asisnya sebelah. Iya, Iya, itu ada, dia dicicil juga. Wow, stand up berapa bulan nih? Cepet ini. 16 menit nih. Ngapain? Tunggu aja 16 menit. Tapi kita ada yang spesial. Apa tuh yang spesial? Kita akan interview bersama dengan VL Team. Sama siapa? Sama coachnya. Yang terlupakan. Jangan Yang bicarakan Forgotten itu. Baiklah kalau begitu. Halo coach. Halo. Apa kabar? Baik. Waduh, gimana ini sebagai debutan MBL? Gak debut juga sih, tapi di sini debut lagi. Langsung 3-0 gitu coach. Apa yang terjadi coach Forgotten? Sesuai predik aja sih, soalnya kita ngelepas Fanny juga udah ada plan gitu. Jadi kita udah persiapin buat ngelawan drop mereka. Oke, memang udah feeling juga nih dari game ketiga Fanny-nya dilepas dan udah ada persiapan untuk jawab Fanny-nya. Tapi coach ini sebelumnya pernah nge-coach juga kah? Tadinya player aku. Tadi kan player. Ya, adalah salah satu tim. Ini nickname aku mungkin Bang Gio pernah notice tuh. Apa itu? Kaisar Dante. Oh, Ternyata beliau udah oh pakai gitu. sasar. Tapi sekarang perdana jadi coach ya. Iya. Luar biasa. Tapi dengan langsung ada persiapan ngejawab Alter Ego X dengan kemenangan ya. Kayaknya strateginya matang banget. Ada tantangan sendiri gak nih buat transisi dari player ke coach? Cuma dari segi kom saja kan beda kan kalau jadi player sama coach. Mungkin harus ngejelasin detail-detail gitu ke playernya. Ada kesulitan kah dengan player yang sekarang coach? Atau apalagi debut di coach kan? Ada siapa yang perlu dilakukan sama player nih? Sebenarnya lebih ke bonding out game-nya sih kalau dari tim saya ya. Soalnya timnya baru kan, jadi kita lebih prepare ngebentuk chemistry-nya dulu aja. Oke, chemistry-nya. Tapi tadi game kedua kan hampir banget kalah tuh ya. Itu juga salah satu bentuk dari bonding kalian kah? Sampai akhirnya punya mentalitas untuk comeback luar biasa. Iya. Gimana tuh anak-anak tadi pas game ngobrol menang kayaknya kelihatan langsung teriak semua gitu Iya, bahagia gitu. bener-bener. Kayak lega gitu, tapi kan apakah di situ coach langsung sabar masih ada game 3 gimana mas tadi coach? Tetap ingetin mereka tetap kayak reset ya, kayak anggap aja gamenya 0-0 lagi gitu, kayak gitu. Tapi keren banget loh, kayak biasanya udah ke bawah hype ada aja kan gerakan-gerakan yang tidak diinginkan, tapi di game ketiga tadi nggak kelihatan sama sekali hal tersebut. Wow, keren 3-0-nya. Tapi perjalanannya ini belum sampai sini aja karena masih ada next yang harus dihadapi. Terus buat Coach Gagan dan juga VL Team, terima kasih atas waktunya. Selamat istirahat ya. Ya. Thank you. Selamat ya coach. Bye.